Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan filsafat pendidikan yang berjudul Pendidikan Islam menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Perkenalkan, nama saya Iis Afrianti dengan NPM 16. Saya Nadia Putri Maharani dengan NPM 5. Saya Anissa Suraya dengan NPM 17. Saya Reda Salwa dengan Suraya dengan NPM 17. Yang akan kita bahas itu ada 3 bab. Yang pertama, biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian yang kedua, usaha-usaha dan jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan yang terakhir, pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan Islam. Yang pertama, siapakah Kiai Haji Ahmad Dahlan? Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah seorang pendakwah yang kita kenal sebagai pendiri organisasi Islam Muhammadiyah. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Abu Bakar dan Putri Hajah Ibrahim. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Dalam garis keturunannya, ia merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ahmad Dahlan merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, ia juga merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, ia juga seorang keprahannya diawali ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan berusia 15 tahun. Ia berhaji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Dalam periode ini terbaru dalam Islam. Muhammad Abduh dan Ibnu Taimiyah ke Indonesia dan kemudian menikah dengan si Walidah yang sekarang Iran sekaligus pendiri Aisyah. Perjalanan Kiai Ahmad Dahlan menjadi tenaga pengajar belum mendirikan masjid dan juga mengajar di sekolah negeri seperti Guru di Jati Yogyakarta dan Oplai Osvia sekolah untuk pegawai Tribun Tokoh pembaru dalam pergerakan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam dengan mendekatkan yang lebih muda. 112 Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam, yaitu organisasi Islam yang bergerak di bidang pendidikan dan jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan. Usaha dan jasa Kiai Haji Ahmad antara lain, pertama adalah mengubah dan membetulkan trafik masjid dan layak di Yogyakarta yang menghadap ke timur dan orang saat menghadap ke barat lurus. Yang 1912 Masehi yang tersebar seluruh Indonesia sampai sekarang. Yang ketiga, memberantas bid'ah dan khurafat serta adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, Muhammadiyah telah berjasa dengan mendirikan amal usaha seperti sekolah, perguruan tinggi hingga rumah sakit.
Berikut adalah surat keputusan Presiden nomor 657 tahun 1961, dasar-dasar penerapan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Itu ialah yang pertama, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan umat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat. Yang kedua, organisasi Muhammadiyah yang didirikannya telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntun kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat dengan dasar iman dan Islam. Yang ketiga, dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita atau Aisyah telah mempelopori kebangkitan wanita di Indonesia untuk mengencam pendidikan dan fungsi sosial setingkat dengan kaum pria. Pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan. Nah, ini dilatar belakangi oleh keprihatinan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kondisi masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lalu memperkenalkan konsep pendidikan Islam yang inklusif dan modern. Lalu yang kedua, menurutnya pendidikan adalah kunci untuk memajukan umat Islam dengan kembali pada Al-Quran dan hadis serta menguasai ilmu pengetahuan. Pendekatan pendidikan harus memadukan akal dan hati serta memungkinkan pengembangan ke semua dimensi manusia. Yang ketiga, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bertujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk manusia Muslim yang memandang yang berbudi luhur, luas pandangan, dan siap berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Ini melahirkan lembaga pendidikan yang memadukan ajaran Islam dan semangat modern seperti yang diwujudkan dalam Muhammadiyah. Relevansi pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap pendidikan saat ini. Pendidikan yang dikenalkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan masih sangat relevan terhadap pendidikan di Indonesia dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, pembaruan dan inovasi. Saat ini pendidikan juga dihadapkan pada tuntunan untuk terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, termasuk teknologi dan tuntunan global. Yang kedua, pendidikan inklusif. Konsep ini masih relevan hari ini, di mana pendidikan yang inklusif dan holistik menjadi fokus utama, mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang lebih terampil dan berpikiran terbuka. Lalu yang ketiga, pengembangan potensi. Hal ini sesuai dengan pendekatan pendidikan saat ini yang berorientasi pada pengembangan komprehensif individu, tidak hanya dalam hal akademis, tetapi juga dalam hal karakter, keterampilan, dan kesiapan untuk berkontribusi pada masyarakat. Yang keempat yaitu pendidikan berbasis nilai. Sejalan dengan pendekatan pendidikan saat ini, yang makin menekankan pembentukan karakter, etika, dan nilai-nilai kepemimpinan dalam kurikulum pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes?